Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Insinyur Yoyo Budi Pramono, SPTMP selaku dosen pembimbing. Yang terhormat Dr. Insinyur Nurwantoro, MS dan Dr. Heni Rizkyati, SPTMP selaku dosen penguji. Sebelumnya, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Denuristu Amanuwoh dari Teknologi Pangan 2017. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil praktik kerja lapangan yang telah saya laksanakan pada tanggal 16 Desember 2019 hingga 3 Januari 2020 dengan judul Pengawasan Kadar Benzoat Sorbat dan Sakarin pada produk selai buah menggunakan Statistical Quality Control atau SQC di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BPPOM Kota Semarang. Keamanan pangan merupakan hal yang sangat penting yang harus dipenuhi oleh suatu negara untuk melindungi konsumen dari segala bentuk produk pangan yang merugikan maupun berbahaya bagi kesehatan. Sehingga di Indonesia diterapkan sistem pengawasan yang dilakukan oleh suatu lembaga yaitu BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Di samping pemenuhan keamanan pangan, peningkatan kualitas produk pangan perlu dilakukan oleh perusahaan guna memenuhi kebutuhan konsumen. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah penggunaan bahan tambahan pangan pada proses pengolahan selai buah. Benzoat dan sorbat merupakan jenis pengawet yang sering digunakan dalam pembuatan selai guna memperpanjang masa simpan selai. Selain itu, sakarin juga seringkali ditambahkan pada produk selai untuk menambah cita rasa. Penggunaan bahan tambahan sintetis secara berlebihan dibandingkan bahan alami lebih beresiko menimbulkan dampak negatif bagi tubuh, sehingga dalam penggunaannya harus memperhatikan kadar bahan yang diizinkan. Pengendalian kualitas produk perlu dilakukan agar produk selai yang dihasilkan memenuhi standar, sehingga diperlukan suatu alat bantu dalam pengambilan keputusan menggunakan metode Statistical Quality Control atau SQC. Selanjutnya, tujuan dan manfaat dari pelaksanaan PKL adalah bertujuan untuk mengetahui prosedur pengawasan mutu produk pangan dan menerapkan proses pengujian produk selai buah. Serta manfaat yang dicapai adalah memperoleh pengetahuan dan keterampilan mengenai proses pengujian produk selai buah. Materi dan metode yang digunakan dalam pelaksanaan PKL pada tanggal 16 Desember 2019 hingga 3 Januari 2020 di Balai Besar POM Semarang, yaitu materi yang digunakan adalah pengawasan kadar benzoat sorbat dan sakarin pada produk selai buah. Metode yang dilakukan adalah yang pertama, metode pengumpulan data dengan pengamatan secara langsung dan tidak langsung. Pengamatan secara langsung meliputi observasi, kerja lapangan, dan dokumentasi dengan mengambil pengujian benzoat sorbat dan sakarin menggunakan kromatografi cahaya kinerja tinggi atau KCKT. Metode kedua adalah analisis data dengan metode Statistical Quality Control atau SQC. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau yang sering disingkat BPOM merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan. BPOM bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Dalam pelaksanaan tugasnya, dibentuk unit pelaksana teknis atau UPT BPOM. UPT BPOM merupakan satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. UPT BPOM diklasifikasikan menjadi 3 bagian, yaitu Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BPPOM, kemudian Balai Pengawas Obat dan Makanan atau Balai POM, dan yang terakhir yaitu Loka Pengawas Obat dan Makanan atau Lokapom. Balai Besar POM beralamat di Jalan Sukun Raya nomor 41A, Serondol Wetan, Kecamatan Banyumani, Semarang. Dalam bagian organisasi tersebut, Balai Besar POM dikepalai oleh seorang kepala yang membawai beberapa bidang tugas yaitu bidang pengujian, pemeriksaan, penindakan, serta informasi dan komunikasi. Selama saya melaksanakan PKL, saya bertugas di bidang pengujian yang lebih tepatnya pada bagian pengujian kimia. Seksi pengujian kimia ini bertugas melakukan pengujian kimia obat dan makanan. Selanjutnya, tahapan analisis kadar benzoat sorbat dan sakarin dengan KCKT terdiri dari 5 tahapan yang meliputi preparasi larutan,
cara penetapan alat KCKT, uji kesesuaian sistem, uji linearitas baku, dan analisis hasil KCKT. Tahapan pertama yaitu preparasi larutan. Preparasi larutan dilakukan dengan membuat larutan uji dan larutan baku. Larutan uji berisi sampel selai buah yang telah dilarutkan yang selanjutnya diuji kandungan benzoat sorbat dan sakarin. Sedangkan larutan baku digunakan sebagai larutan standar atau pembanding dalam pengujian untuk melihat apakah hasil dari larutan uji sama dengan larutan baku. Apabila hasilnya sama, berarti sampel mengandung senyawa tersebut. Tahapan kedua adalah cara penetapan alat KCKT. Pada pengujian benzoat sorbat dan sakarin, digunakan kolom C18 150 mm x 4,6 mm dengan ukuran partikel 2,7 mikrometer. Fase gerak digunakan metanol dan datar fosfat pH 6,8 dengan perbandingan 4:96. Laju alir 1 mili per menit. Detektor menggunakan UV dengan panjang gelombang 225 nanometer dan volume penyuntikan 20 mikrometer. Tahapan selanjutnya adalah uji kesesuaian sistem atau UKS. UKS sangat penting dilakukan karena untuk memverifikasi bahwa sistem kromatografi cukup untuk diterapkan dalam analisis. UKS dilakukan menggunakan larutan baku benzoat sorbat dan sakarin yang disuntikkan ke alat KCKT dengan pengulangan sebanyak 6 kali. UKS ditentukan oleh nilai RSD atau Relative Standard Deviation. Jika nilai RSD kurang dari 2%, maka sistem sudah bisa diterapkan. Berdasarkan tabel UKS benzoat sorbat dan sakarin tersebut, dapat dilihat bahwa nilai RSD yang dihasilkan kurang dari 2%, yang menunjukkan bahwa sistem telah cukup untuk diterapkan. Tahapan selanjutnya adalah uji linearitas baku. Uji linearitas baku dilakukan dengan menginjeksi 6 larutan baku kerja. Hasil injeksi larutan baku kemudian dibuat kurva kalibrasi antara konsentrasi yang ditunjukkan dengan sumbu X terhadap respon instrumen atau luas area yang ditunjukkan dengan sumbu Y, yang selanjutnya dikaji secara visual berbentuk linear atau tidak. Kurva kalibrasi akan menghasilkan persamaan Y sama dengan AX plus B, di mana A merupakan intercept dan B merupakan slope. Syarat dari uji linearitas adalah nilai R yaitu 0,999. Nilai R menunjukkan koefisien korelasi antara absorbansi dan konsentrasi. Nilai R diperoleh dari akar dari nilai R kuadrat pada gambar grafik tersebut. Nilai R yang diperoleh pada linearitas baku benzoat sorbat dan sakarin adalah 0,9997, sehingga semuanya memenuhi. Selanjutnya dilakukan analisis hasil KCKT secara kualitatif menggunakan kromatogram PDA benzoat sorbat dan sakarin pada UKS yang menunjukkan peak yang dijadikan pembanding dengan hasil peak pada kromatogram sampel. Peak pada kromatogram PDA UKS tersebut memiliki RT atau waktu retensi benzoat sekitar 6 menit, RT sorbat sekitar 8 menit, dan RT sakarin sekitar 13 hingga 14 menit. Kromatogram sampel kode 1058 menunjukkan peak yang sama dengan kromatogram UKS sehingga mengandung ketiga senyawa tersebut. Pada kromatogram sampel kode 1059 menunjukkan peak yang sama dengan kromatogram baku benzoat dan sorbat, namun tidak terdeteksi peak sakarin. Analisis selanjutnya dilakukan secara kuantitatif, yaitu dengan perhitungan menggunakan area peak. Berdasarkan perhitungan tersebut, diperoleh sampel 1058 memiliki kadar benzoat sebanyak 490,48 mg per kilogram dan 486,77 mg per kilogram. Kadar sorbat sebanyak 339,09 mg per kilogram dan 338,69 mg per kilogram, serta kadar sakarin sebanyak 103,77 mg per kilogram dan 104,13 mg per kilogram. Sedangkan selai buah sampel 1059 mengandung kadar benzoat sebanyak 152,08 mg per kilogram dan 152,20 mg per kilogram. Kadar sorbat sebanyak 279,28 mg per kilogram dan 280,86 mg per kilogram, serta tidak terdeteksi kandungan sakarin pada sampel tersebut.
Selanjutnya adalah analisis menggunakan SQC dengan alat bantu kontrol chart atau peta kendali. Setelah diperoleh kadar senyawa dari masing-masing sampel, dibuat suatu peta kendali dengan batas kendali atas atau UCL merupakan batas maksimum yang diizinkan, sedangkan batas kendali bawah atau ACL merupakan kadar minimum atau 0 yang berarti tidak terdeteksi senyawa yang diuji. Pada kontrol chart benzoat, digunakan nilai UCL 200 mg per kilogram karena merupakan batas maksimum. Kadar benzoat menunjukkan sampel 1 dan 2 yang merupakan sampel kode 1058 memiliki kadar benzoat yang berada di luar batas kendali atas, yang berarti kadar tersebut melebihi batas maksimum yang diizinkan. Sedangkan sampel 3 dan 4 yang merupakan kode 1059 berada di dalam batas kendali. Benzoat merupakan bahan pengawet yang efektif pada pH rendah. Penggunaan benzoat yang berlebihan dapat merusak sel darah, sehingga penggunaannya harus diawasi. Selanjutnya, pada peta kendali sorbet digunakan UCL 500 mg per kilogram karena merupakan batas maksimum. Kadar sorbet menunjukkan kedua sampel berada di dalam batas kendali. Sorbet merupakan bahan pengawet yang bersifat sebagai fungistatis. Dampak konsumsi sorbet secara berlebihan yaitu sakit kepala, gejala perilaku kejang, dan hipersensitivitas. Kemudian pada peta kendali sakarin digunakan nilai UCL 200 mg per kilogram yang merupakan batas maksimum penggunaan sakarin dalam selai buah. Kadar sakarin menunjukkan sampel 1058 berada dalam batas kendali, sedangkan sampel 1059 tidak terdeteksi sakarin. Sakarin merupakan pemanis rendah kalori yang memiliki efek negatif jika dikonsumsi berlebihan, akan menimbulkan sakit kepala, diare, insomnia, hingga kanker otak dan kanker kandung kemih. Berdasarkan analisis dengan kontrol chart, ditemukan bahwa sampel selai buah kode 1058 memiliki kadar benzoat yang melebihi batas maksimum, sehingga tidak memenuhi syarat. Selanjutnya, dilakukan analisis sebab akibat menggunakan diagram fishbone supaya dapat memberikan usulan perbaikan yang tepat. Pada diagram fishbone tersebut dijelaskan bahwa terdapat 3 faktor terjadinya penyimpangan, yaitu manusia, mesin, dan metode. Yang pertama dari faktor manusia, diduga karena human error, seperti kurang penguasaan mengenai cara penimbangan sehingga menjadi kurang teliti. Selain itu, dapat juga karena kurangnya pengetahuan mengenai peraturan penggunaan bahan tambahan pangan. Faktor selanjutnya adalah mesin, diduga karena kurangnya perawatan dan kalibrasi ulang pada alat sehingga menjadi kurang akurat. Faktor terakhir adalah metode, diduga karena cara pengukuran tidak sesuai standar sehingga terjadi ketidaktelitian. Dari analisis tersebut diberikan beberapa usulan perbaikan, yaitu dari faktor manusia, dapat dilakukan pelatihan terhadap pegawai produksi. Kemudian dari faktor mesin, dapat dibuat jadwal perawatan dan kalibrasi ulang untuk alat ukur. Kemudian dari faktor metode, dapat dilakukan perbaikan cara pengukuran yang tepat sesuai dengan standar. Kesimpulan yang dapat diambil adalah analisis benzoat sorbet dan sakarin menggunakan KCKT berupa kualitatif dan kuantitatif. Analisis menggunakan statistical quality control atau SQC menunjukkan bahwa sampel selai buah dengan kode 1058 tidak memenuhi syarat, sedangkan sampel kode 1059 memenuhi syarat, yang mana mengacu pada Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 36 Tahun 2013. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.